Mungkin kota ini tidak pernah kehabisan cerita. Kita saja yang perlahan berhenti membacanya. Di tengah dunia yang semakin cepat, kita terbiasa menatap layar lebih lama daripada membuka halaman. Kita sibuk mencari hiburan, sibuk mengejar waktu, hingga perlahan lupa bahwa membaca pernah menjadi cara manusia memahami kehidupan. Padahal di setiap lembar yang pernah kita abaikan, selalu ada suara-suara kecil yang mencoba membuat manusia tetap berpikir, tetap merasa, dan tetap peduli. Buku pernah membuat seorang manusia bermimpi. Tulisan pernah membuat sebuah generasi belajar mengenali dirinya sendiri. Di Kota Malang masih ada tempat yang diam-diam menjaga ribuan cerita tetap hidup. Di balik bangunan yang tenang ini, waktu seolah berjalan lebih pelan. Dan di antara lorong-lorong sunyi itu, cerita-cerita lama masih menunggu untuk ditemukan kembali. Karena terkadang sebuah kota tidak hanya hidup lewat jalanan dan bangunannya, tetapi juga lewat cerita-cerita yang masih terus dibaca. Di setiap rak tersimpan pengetahuan, sejarah, harapan, dan jejak manusia dari masa ke masa. Ada buku-buku anak yang pernah menemani masa kecil. Ada ilmu pengetahuan yang membuka jalan menuju masa depan. Ada huruf-huruf Braille yang menghadirkan akses bagi semua. Ada cerita tentang kota ini yang tetap hidup di antara halaman-halaman lama. Melalui Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang, cerita-cerita itu terus dirawat dan terus bertumbuh. Di tempat ini, membaca bukan sekedar kebiasaan, tetapi cara untuk menjaga ingatan, menjaga budaya, dan menjaga manusia tetap terhubung dengan pikirannya. Setiap sudut perpustakaan menyimpan perjalanan tentang anak-anak yang mulai mengenal mimpi, tentang pelajar yang mencari masa depan, hingga tentang orang-orang yang datang untuk kembali menemukan ketenangan. Di tengah dunia yang terus berubah, tempat ini tetap berdiri sebagai ruang yang mengingatkan bahwa pengetahuan tidak pernah kehilangan maknanya. Namun, hari ini tempat ini sering terlihat sepi. Kursi-kursi kosong, lorong-lorong panjang yang sunyi, halaman-halaman yang mulai jarang disentuh. Tapi, perpustakaan tidak pernah benar-benar sepi. Ia hanya sedang menunggu seseorang datang, berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia, menunggu langkah kecil yang kembali membuka buku, kembali menyalakan rasa ingin tahu, dan kembali percaya bahwa pengetahuan masih memiliki tempat di tengah kehidupan modern. Karena di balik kesunyiannya, perpustakaan selalu menyimpan ruang bagi siapa saja yang lelah dengan kebisingan dunia. Membuka satu halaman dan membiarkan diri tenggelam di dalam sebuah cerita. Mungkin yang dibutuhkan bukan ribuan orang sekaligus, cukup satu pembaca untuk menghidupkan kembali 1000 cerita. Karena terkadang sebuah buku tidak hanya memberi pengetahuan, tetapi juga menghadirkan kenangan, ketenangan, dan cara baru untuk menghadapi kehidupan. Di antara kalimat-kalimat sederhana, manusia bisa menemukan keberanian, harapan, bahkan jawaban atas hal-hal yang tidak mampu dijelaskan oleh dunia yang terlalu bisik. Terkadang sebuah tulisan adalah cara yang paling sunyi untuk tetap hidup, agar manusia tidak berhenti di satu titik. Hari ini cerita tidak lagi hanya tinggal di rak-rak buku,
Melalui perpustakaan digital Kota Malang, membaca menjadi lebih dekat, lebih mudah, dan dapat hadir di mana saja. Teknologi mungkin mengubah cara manusia membaca, namun tidak pernah menghilangkan makna dari membaca itu sendiri. Kini, halaman-halaman itu tidak hanya ditemukan di ruang-ruang yang sunyi, tetapi melalui genggaman manusia. Sejatinya literasi bukan tentang tempat, melainkan tentang bagaimana manusia terus belajar memahami kehidupan. Di sekolah, di taman, di sudut kota, bahkan di sela kesibukan sehari-hari, cerita-cerita itu masih hidup. Hidup dalam percakapan, dalam tulisan, dalam kebiasaan kecil saat seseorang masih mau bertanya, mendengar, dan mencoba memahami dunia di sekitarnya. Literasi tidak selalu hadir dalam ruang yang besar. Kadang ia tumbuh dari hal-hal yang sederhana, dari satu buku, satu kalimat, atau satu cerita yang mengubah cara seseorang memandang kehidupan. Karena membaca bukan sekedar melihat huruf demi huruf, tetapi tentang belajar merasakan, berpikir, dan memahami manusia dengan lebih dalam. Barangkali kota ini belum selesai dibaca, masih ada cerita yang menunggu untuk dipahami, dan mungkin kita belum terlambat untuk kembali membacanya. Kota ini belum selesai dibaca, dan kitalah halaman berikutnya.